Yang satu itu tadi itu aku bilang bukan dia tuh tadi samping bisa salah berbahaya sama orang ini suka lu gimana dia tadi boleh dengan antinan nama lengkap dan disebutkan oh iya kan nggak pilih semula ada sampingan saya tidak alasan ini pulang lagi jadi
kejadian tugas apa waktu tulis tangan kan dia tulis tangan tapi tidak tulis ada saya ada tugasnya masa ini sudah mati kayak tulisan atau bagaimana kak? Iya kayak tulisan saya buku jadi tulis tapi tidak ya pas ngeliat tulisan asli mau ikin apa baru beda sih kan bikin kan laster misalkan mana ambil pica bukan saya itu sekolah ke sabar ini di jalan jadi saya coba menjelaskan mata kuliah itu mengenai fisiologi dan kimia tanaman atau tumbuhan dikaitkan dengan serangan hama. Di buku ini nanti akan menjelaskan dikaitkan dengan penyakit tanaman. Jadi bukan fisiologi atau biokimia murni ya. Dulu murni sambil di agronomi, tapi anak-anak banyak yang tidak lulus sekali ya. Jadi sambil tahu bahwa
yang kami butuhkan adalah bagaimana sebenarnya dikaitkan dengan kalau ada serangan hama. Ya. Badannya masuk. Sudah ya? Nah, jadi kamu bisa lihat di bawah bahwa ini maksudnya bagaimana fisiologi dan kimia tanaman berperan kalau ada serangan hama. Apakah tanaman itu tidak bereaksi atau apakah serangga itu datang ke tanaman itu karena ada faktor-faktor yang menyebabkan dia datang. Ya, jadi sebenarnya Gimana kamu? masuk. Ya, itu timbul pertanyaan fisiologi tumbuhan atau tanaman dan biologika tanaman yang bagaimana yang dikatakan berpengaruh terhadap adanya serangan hama. Jadi di sini dikatakan bahwa jadi kalau kita bicara fisiologi maka kita bicara mengenai bagaimana fungsi dan aktivitas daripada tumbuhan termasuk tapi itu benar karena bunyinya ini mengganggu. Dan ini jadi jelas perbedaan antara fisiologi dan biokimia ya. Jadi fisiologi adalah proses pertumbuhan tanaman, sedangkan biokimia adalah proses kimia dalam tumbuhan, termasuk di sini adalah senyawa-senyawa primer dan senyawa-senyawa sekunder. Kemudian yang ketiga adalah serangan hama. Jadi ada 3 kata kunci yang akan kita pelajari di sini. Ya, kalau kita bicara serangan hama, bagaimana aktivitas hama datang ke suatu tanaman? Apakah tanaman itu mempengaruhi keberadaan atau kedatangan daripada hama? Ya, kira-kira di pikiranmu hama itu ada di pertanaman itu karena tiba-tiba atau dia istilahnya orang bilang datang begitu saja atau ada hal yang lain mempengaruhi sampai terjadi interaksi? Ya, yang kau pahami. Gimana? Kenapa suatu serangga bisa tahu bahwa ini adalah tanaman inangnya? Kenapa suatu serangga bisa tahu bahwa saya tidak mau datang di situ? Karena terpikir, kenapa hama? Sudah tahu mengenai hama ya? Semester 5, 4, berarti sudah lulus entomologi. Ilmu hama belum ya? Sudah. Apa tadi saya bilang? Jadi suatu tanaman itu akan memberikan sinyal-sinyal kepada suatu serangga, apakah serangga itu mau datang atau tidak. Dan ini nanti berperan di dalam sistem pengendalian hama. Contoh ya, tanaman padi diserang oleh hama, tanaman kakao juga diserang oleh hama. Apakah hamanya sama? Tidak, ada yang sama. Ada beberapa tanaman seperti apis, dia polipar, itu menyerang berbagai jenis tanaman. Tapi ada yang spesifik, betul-betul hanya pada tanaman padi, betul-betul hanya pada tanaman yang lain. Gitu ya. Kemudian dalam satu tanaman, serangga itu tidak ada pada tempat yang sama atau bagian yang sama dari tanaman. Pernah lihat? Misalnya apa? Apa tanaman apa? Coba sebut.
Orang pertanian. Hah? Tanaman apa yang sebut? Padi. Padi. Hama padi apa? Gerek batang. Kenapa lagi? Hama putih palsu. Walang. Apa lagi? Banyak. Belalang. Ya. Semua hama ini, apakah dia berada pada satu tempat yang sama pada tanaman padi? Tidak. Ada di batang, ada di daun muda, ada daun tua, ada di mana-mana, ada fase vegetatif, ada fase generatif. Ada pembagian. Kenapa dia ada pembagian seperti itu? Ini persatuannya. Jadi kalau bicara ini, kita bicara betul-betul sudah diatur dari sana, dari atas, sehingga suatu serangga yang dikategorikan hama tidak pernah berada pada niche yang sama. Toh niche? Tempat di mana serangga itu hidup. Penggerek batang di batang. Terus ada yang di daun. Gitu ya. Karena kalau dia berada pada tempat yang sama, maka itu terjadi kompetisi. Nah, pertanyaan lagi. Kalau dia tidak berada pada tempat yang sama, bagaimana serangga itu tahu bahwa saya punya tempat di A, saya punya tempat di B, saya punya tempat di C. Ya, serangga bisa tahu karena tanaman mengeluarkan aroma kimia, itu biokimia, dan tanaman juga bisa memberikan nutrisi bagi serangga, nanti masuk ke fisiologi. Tapi ada juga tanaman yang tidak memberikan nutrisi bagi serangga. Ya, itu fisiologi dan biokimia. Tetapi selain dua ini, ada faktor fisik daripada tanaman yang bisa ditahu oleh serangga dari jarak yang jauh bahwa itu di situ ada kelompok inang saya, kelompok tanaman saya. Misalnya warna. Ya, kan? Ini dasar saja. Karena ada mata kuliah S2 lebih tinggi lagi. Ya. Jadi itu ada 3 interaksi di sini. Terganggu konsentrasi kalau keluar masuk. Karena saya ngomong, menjelaskan dan dikaitkan. Oke ya, sudah paham ini? Itu dasarnya. Jadi fisiologi itu apa? Biokimia itu apa? Serangga sebagai apa dia? Serangga adalah apapun yang kita tanam pasti ada serangga. Apakah dia serangga hama dan bukan hama? Tahu ekologi tropik level pada rantai makanan, tanaman diserang oleh herbivora, herbivora diserang oleh karnivora. Ya, kesemua rantai ini itu sangat berkaitan dengan ini. Karnivora itu adalah musuh alami. Herbivora ada 2, menguntungkan dan tidak menguntungkan. Kalau kita bicara hama adalah tidak menguntungkan pada tanaman. Ya, pada interaksi ketiga ini sangat berperan adalah yang ini saja. Ya, nanti saya jelaskan bagaimana terkaitan antara tropik level kedua dan ketiga. Ingat ya, tidak lulus kau masuk mata kuliah ini kalau kau tidak lulus ekologi. Ekologinya, ekologi. Ini masa tidak ada. Ekologi tanaman tidak ada atau apa dasarnya nih? Tidak ada ekologi ya. Ekologi umum kalau di SMA dapat kan? Tahu rantai makanan kan? Tahu tropik level kan? Ini dasarnya semua ini. Ini ya. Dan jadi tujuan daripada mata kuliah sebenarnya ini bagaimana interaksi hama, saya bicara hama, itu tidak akan bicara penyakit dengan tanaman. Kedua, bagaimana hama itu? Cepat kok nak, kata saya. Ada yang tidak bunyi, tidak apa-apa, tapi itu bunyi. Jadi kedua, bagaimana hama
mempengaruhi fisiologi dan biokimia tanaman. Pertanyaan kedua, ya, yang tadi itu bagaimana tanaman berinteraksi dengan hama. Jadi artinya bagaimana hama bisa tahu itu adalah inangnya, bagaimana hama bisa tahu bahwa itu bukan inangnya, bukan makanannya. Sama dengan manusia. Manusia bisa tahu saya suka atau tidak. Saya suka makanan A, saya suka makanan B. Ya, tetapi dia juga katakan saya suka si A, saya suka si B karena faktor apa? Faktor kimia ada enggak? Faktor fisik ada enggak? Ada, sama dengan serangga. Ya, jadi dia sama. Nah, kemudian kalau ada hama, apa istilahnya? Apa dampak yang ditimbulkan jika hama menyerang tanaman? Ada dampaknya? Apa? Yang mau pikir cuma kerusakan? Iya. Dampak hama menyerang tanaman apa? Kerusakan, Ji. Tidak pernah berpikir kenapa misalnya kan orang berpikir kalau ada hama terjadi kerusakan maka produksi menurun. Tapi pernahkah kita balik kalau ada hama di tanaman? Kenapa? Ada apa di tanaman? Sakitkah dia? Atau terjadi perubahan kalau ada hama? Contoh, ini tergantung daripada tipe alat mulut daripada serangga. Untuk serangga-serangga menusuk mengisap, apa dampak yang ditimbulkan pada tanaman? Nah, saya harus dua memilih, cuci dua otak. Kalau saya masuk nanti di atas. Tahu apis? Tahu betul-betulan? Cara merusak tanaman? Nah, kalau dia musuh mengisap, kenapa Ki? Hah? Menguning daunnya. Kalau menguning, kenapa dia menguning? Kira kalau ada hama menyerang tanamannya, tanaman rusak. Tapi kau tidak pernah berpikir kalau ada hama dengan tipe alat mulut mengisap bisa mempengaruhi apa? Cairan yang ada dalam tubuh, bisa mempengaruhi fotosintesa, transpirasi unsur hara dan sebagainya. Bisa enggak? Bisa. Kalau menggigit mengunyah, dia makan daun, apa yang terjadi? Daun sumber apa pada tanaman? Pemasakan, fotosintesa. Kalau dia rusak berarti mengganggu. Nah, itu seperti itu. Jadi tapi kita selalu pikir, oh kalau ada hama terjadi kerusakan tanaman, masuk cepat, kerusakan tanaman, produksi menurun. Tapi ini kita balik, kalau ada hama, kenapa itu tanaman? Kalau kita digigit nyamuk, sakit. Kenapa kita bisa sakit di nyamuk, demam berdarah? Ya, gitu ya. Kau berpikir dulu. Tujuan ketiga, kalau kita memahami kedua-duanya ini, maka kita bisa merancang strategi pengendalian hama dan penyakit berbasis prinsip-prinsip fisiologi dan biokimia, atau saya katakan berbasis pada prinsip pengendalian hama yang ramah lingkungan. Ya udah itu nih. Yang bagaimana itu ramah lingkungan? Coba kasih contoh cara-cara pengendalian. Gimana? Pernah lihat? Saya kasih ya. Pernahkah lihat orang memasang misalnya perangkap kuning? Itu kan fisik ya? Pernah? Pernah dipasang perangkap kuning? Menarik serangga. Tetapi apa indikator daripada warna kuning? Di tanaman, bukan tidak terlihat dengan mata kita, tapi pada serangga, mengindikasikan pada tanaman-tanaman tertentu itu adalah indikasi dari faktor makanan. Asam amino yang tinggi memancarkan seperti itu ya ditangkap oleh serangga sehingga dia bisa tahu bahwa di situ karena tidak semua tanaman kuning kan, dia hijau nih. Tapi kok kalau kita pasang perangkap kenapa dia kuning? Orang kuning. Misalnya umumnya kuning. Karena itu indikator dan tingginya asam, contoh pada apis. Asam-asam amino yang tinggi
itu adalah refleksi daripada warna daripada tanaman yang ditangkap oleh serangga bahwa di situ adalah makanannya. Panen ya? Ya. Ini saya kaitkan dengan pengendalian. Kemudian pernah dengar bahwa suatu serangga tidak mau datang ke suatu tanaman. Benar? Serangga datang ke tanaman tidak langsung cok, tidak. Tapi dia melalui proses tahapan di dalam pencarian inang. Dia mulai datang karena tadi habitat warna, ya. Kemudian dia datang ke habitat tanaman pada jarak yang dekat, maka faktor kimia itu yang berperan. Oke? Jadi ada aroma tertentu, jangan bilang aromanya tercium ya. Ini penciuman serangga. Ada aroma tertentu memberikan sinyal bagi dia apakah dia responnya positif atau negatif. Kalau dia positif berarti dia tanggap, berarti dia akan datang ke situ. Setelah dia datang maka dia akan kontak dengan tanaman, kontak bersentuhan dengan tanaman. Pada waktu dia bersentuhan dengan tanaman, maka yang berperan itu bukan kimia dulu, tapi faktor fisik tanaman. Contohnya kekasaran, kehalusan, adanya duri dan sebagainya. Ada serangga yang mau meletakkan telur kalau permukaannya licin, tapi ada serangga yang tidak mau meletakkan telur kalau permukaannya licin, dia mau yang kasar. Itu untuk apa? Untuk berhubungan dengan aktivitas misalnya meletakkan telur. Ya. Nah, kemudian setelah dia datang, dia masuk meletakkan telur, pastikan stadium selanjutnya mau makan. Mau makan inilah yang berhubungan dengan fisiologi tanaman. Berhubungan dengan adakah unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman yang cocok untuk dia berkembang. Tanaman juga butuh karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya. Ya. Tapi selain itu, tanaman juga kadang-kadang mempunyai senyawa biokimia tanaman yang ternyata berdampak buruk atau tidak terhadap hama. Kalau dia berdampak buruk berarti ada sesuatu toksin yang ada pada tanaman sehingga serangga itu tidak bisa berkembang. Dia mati kan? Atau dia stunting? Bisa. Tapi stunting jadi kecil, growth inhibitor, menghambat pertumbuhan. Ya, kalau dia cocok, dia akan makan terus, maka itu dianggaplah sebagai inang. Gitu ya. Sebagai contoh, ada satu serangga mau meletakkan telurnya jika ada stimulan X, ada itu X, stimulan yang merangsang dia meletakkan telur, barulah terjadi pembentukan organesis, baru dia meletakkan telur. Jadi senyawa itu merangsang dia. Karena kenapa? Itu menjadi sinyal bagi dia bahwa saya itu sudah mau datang dan saya cocok di sini. Jadi ada fase-fase pertumbuhan tanaman yang disukai oleh tanaman dan merupakan sinyal bagi serangga. Dia tahu bahwa kalau kita datang pada kondisi ini, maka kita aman-aman saja sampai generasi kita. Tapi kalau misalnya dia datang pada fase yang tidak tepat, maka itu sinyal bagi dia kita akan bunuh diri di sini karena tidak terjadi perkembangan yang sempurna. Bisa ditangkap itu? Saya contoh. Saya aplikasikan ini dengan implementasi lapangan ya. Penggerek buah kakao saja. Dia suka pada fase buah yang masih kecil. Umur 3 bulan masih pentil-pentil ini. Ya, dibandingkan kalau dia sudah berukuran besar atau matang. Dia datang meletakkan telur di sini karena cocok bagi dia. Kenapa dia datang meletakkan telur? Ada stimulan, ada rangsangan kimia daripada tanaman yang memberikan sinyal bagi dia untuk datang meletakkan telur. Kenapa di situ? Karena pada saat di sini maka dia bisa menyelesaikan satu siklus hidupnya. Telur 1 minggu, larva misalnya 1 minggu, pupa 1 minggu. Kemudian sebelum orang panen dia sudah akan keluar lompat menjadi pupa dan dia bisa berkembang. Tapi kalau dia datang pada fase buah yang sudah matang atau besar, maka pasti hidupnya tidak berkembang. Kenapa? Belum dia berkembang sempurna, orang sudah panen berarti dia mati. Apa tujuan dengan pengendalian? Keluarlah rekomendasi dalam pengendalian PPK, panen pada waktu yang tepat atau panen teratur. Tujuannya apa? Supaya PPK belum sempat untuk menjadi pupa atau berkembang menjadi dewasa. Karena kalau dia sudah berkembang maka dia akan beranak pinak. Ya, bisa contoh yang lain lagi banyak.
Apa lagi nih? Saya kasih contoh lagi. Contoh yang kedua, pada kacang hijau. Kacang hijau di lapangan maupun di penyimpanan atau kacang buncis. Kacang hijau, pernah lihat kacang hijau? Secara morfologi berbeda-beda. Ada yang halus permukaannya, ya. Ada yang kasar. Ya pernah lihat kacang hijau? Atau tidak pernah, cuma makan bisa aja. Varietas yang berbeda. Pada standar tertentu untuk Calosobruchus species itu menyenangi kacang hijau yang permukaannya licin. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan kemampuan dia untuk meletakkan telur. Dia suka meletakkan telur pada licin supaya pada waktu ada telur maka telur itu akan melengket dengan sempurna pada permukaan yang licin. Kenapa begitu? Karena setelah dia menetas dia tidak akan keluar dan langsung penetrasi masuk ke dalam. Jadi kalau dia kasar tentu menghalangi dia untuk penetrasi dan bersiap. Dan kalau ada kasar dia tutup telur maka mungkin ada pori-pori yang keluar. Karena dia berkembang secara internal, dia berkembang di dalam, ya, maka dia suka yang licin. Tetapi walaupun dia suka permukaan yang licin, kalau sudah masuk di dalam, faktor fisiologi dan biokimia itu berpengaruh. Jadi ada varietas dia bisa berkembang sempurna. Tapi setelah dia misalnya hidup dan tidak berkembang karena ada senyawa namanya saponin dan itu menghambat perkembangannya. Ya, tuh. Gitu ya, itu contohnya. Pernah dengar teman seminar mengenai preferensi serangga pada tanaman bla bla bla? Pernah dengar? Itu apa itu? Melihat ketertarikannya, dia suka atau tidak, dan itu berkaitan dengan pengendalian. Oke? Contoh lagi, berhubungan dengan ini yang di lapangan. Dan ibu di mana tahu? Ya, karena saya teliti. Saya tahu dan saya hubungkan. Untuk dokternya Sulperda, tahu? Apa baru? Ya, rekomendasi pengendalian dia katakan jangan menggunakan pestisida, insektisida sintetik. Ya, kemudian bisa kita gunakan manajemen ekosistem dengan menggunakan tanaman-tanaman tumpang sari atau trap crop, tanaman perangkap. Ada beberapa jenis tanaman perangkap, salah satunya adalah rumput gajah. Ternyata rumput gajah banyak jenisnya ya. Nah, ditanamlah di antara tanaman jagung. Rumput gajah di luar, tanaman jagung di sini, kemudian ditumpang sarikan dengan tanaman-tanaman yang sifatnya attractant dan repellent. Apa itu attractant dan repellent? Tanaman yang bisa menarik musuh-musuh alami, tapi repellent bagi hama yang ada di situ keluar. Jadi hama itu akan keluar tertarik kepada trap crop dan musuh alami yang hama yang tersisa bisa dimangsa oleh musuh alami. Kenapa trap crop? Dia suka sama dengan jagung, tetapi kelebihannya pada waktu dia datang meletakkan telur tidak sama dengan jagung, ternyata dia tidak bisa berkembang di situ. Berarti bagus kita gunakan sebagai tanaman perangkap, tanamannya banyak, tapi dia tidak bisa berkembang. Itu tujuannya dalam pengendalian. Nah, yang tadi ini ada istilahnya push and pull ya. Dia mengusir hama, ada tanaman mengusir hama, kemudian dia ada tanaman yang menarik musuh alami. Contohnya tanaman Arasis picoi, tanaman hias yang ada di muka fakultas. Ya, salah satunya ada di bawah kuning-kuning, cover crop. Nah, dia menarik musuh alami untuk datang, tapi mengusir hama yang ada. Kenapa dia menarik musuh alami? Kenapa dia mengusir hama? Kenapa? Berhubungan dengan yang seperti itu. Itu kalau untuk tujuan strategi pengendalian. Ya, paham di situ? Jadi nanti implikasinya adalah ke situ. Ya, ada yang mau saya tidak paham? Tidak boleh banyak bicara nih. Mulut saya mengajar lagi sebentar setelah ini. Kalau saya mampu, saya lanjut banyak-banyak. Tapi kalau tidak, saya berhenti ya. Ini dia sudah kering mulut tak? Ya, ini contoh saya sudah jelaskan bagaimana interaksi hama.
Tanaman dapat mendeteksi kehadiran hama melalui sinyal kimia. Respon tanaman itu bisa menjadi tanaman yang tahan atau tidak, ya. Karena kenapa? Karena dia menghasilkan jalur pertahanan. Kemudian yang ketiga, penggunaan senyawa volatil yang dapat melepaskan senyawa itu untuk menarik predator dan parasitoid. Itu tadi yang saya bilang. Ya, oke. Ini barangkali ya. Atau saya yang ada gambarnya bagus. Saya belum. Kita soalkan contoh bicara pelan-pelan. Oke. Coba saya jelaskan semua ini. Ya. Terus Indonesia ini sudah tahu kan? Kemudian fisiologi, biokimia, dan serangan hama ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian faktor fisiologi tadi juga saya sudah jelaskan. Sudah ya? Oke. Nutrisi di situ masuk. Ini tadi sudah ya. Respon tanaman terhadap hama. Bagaimana tanaman merespon serangan hama, termasuk bagaimana perubahan fisiologis dan biokimia yang terjadi dalam tanaman kalau dia diserang oleh hama. Nah, kemudian bagaimana tanaman mempertahankan dirinya dari serangan hama, juga itu berdasarkan faktor kimia dan fisiologi, ya. Kemudian tadi fotosintesa itu masuk di fisiologi tanaman. Tadi contohnya adalah serangga-serangga yang merusak daun, termasuk tipe alat mulut yang menggigit, mengunyah atau menusuk berisap. Ya, sudah. Faktor fisiologi bisa dibaca di dulu nah. Faktor fisiologi, serangan hama dapat mengurangi kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesa sehingga mengurangi produksi energi dan biomasa. Itu tadi. Ya. Nah, kemudian adakah terjadi pengurangan transpirasi? Transpirasi dapat mengurangi kemampuan tanaman untuk melakukan transpirasi sehingga mengurangi kemampuan tanaman untuk mengatur suhu dan kelembabannya. Itu faktor. Ada fisiologi. Yang ketiga, pertumbuhan tanaman berkurang. Nah, ini yang selalu kita bilang. Karena ada hama, tanaman menjadi tidak bagus. Pertumbuhannya tidak bagus. Yang ini kita kenal ya? Iya kak? Oke? Kemudian, sehingga mengurangi produksi biomasa dan hasil panen. Pasti yang ini kamu tahu. Ya? Atau saya salah? Tahu ibu? Kemudian yang keempat, pengurangan kualitas buah. Kualitas buah mengurangi nilai ekonomis dan keselamatan konsumen, pengaktifan sistem pertahanan. Ya, kualitas buah. Berarti tadi saya bilang hama tidak selalu menyerang daun. Tidak kan? Ada pada buah, ada pada akar, ada pada titik tumbuh. Sebelum terang pada titik tumbuh, akhirnya terhambat pertumbuhan. Kemudian kalau buah contohnya apa? PBK, terus apa lagi? Lalat buah. Lalat buah itu menyerang pada buah. Ibu pertanyaan, kapan dia data itu lalat buah? Apakah buah sudah matang atau belum? Masih belum. Yang kita lihat itu dia berada pada buah yang sudah matang, dia sudah keluar. Atau kita panen, misalnya, terus ternyata banyak lalat buahnya, berarti bunuh diri di dalam. Dan tidak tahu pada saat belum sempat dia melakukan satu siklus hidupnya, karena prepupanya atau pupanya berada di tanah. Dia harus keluar. Kalau dia tidak keluar berarti dia bunuh diri di dalam. Jadi kalau kita makan mangga banyak ulat, kita kan bagikan toh, berarti dia tidak berkembang. Berarti dia berada pada fase yang tidak tepat pada waktu mereka meletakkan telur. Sehingga pemasangan daripada perangkap kayak misalnya metil egenol atau yang lain sebaiknya itu pada fase tanaman yang masih bunga, mulai berbunga. Pernah tahu metil egenol tahu? Tahu? Oke, orang sama tahu metil egenol?
Tahu pengendalian anak buah? Tahu Kak. Dengan apa? Kayak kapur. Hah? Semacam kapur. Kak? Kapur mirip itu Bu. Kapur baris Kak. Oh, salah itu. Kapur baru itu apa? Semut? Enggak, mirip bentuknya. Mirip bentuknya. Lalat buah. Pernah lihat orang pasang ini beri ruangan itu. Oh, pernah lihat? Jadi bisa macam-macam ya. Pak Rode pakai metil etanol contoh. Itu dalam bentuk botol, trek perangkap. Tak pernah lihat? Bisa silakan masuk bentar nih. Dalam botol sebentar saya perlihatkan. Botol aqua itu modifikasi, kemudian dibikin lubang, digantungkan kapas. Kapas ini mengandung senyawa metil etanol, misalnya yang paling banyak, ya. Atau kita beli dia trek kuning, ada alatnya, tinggal ditetesi di situ, maka dia akan menarik barang buah. Di situ ada lubang di dalam alat itu, itulah serangga itu dengan melalui penciuman, karena aroma dia datang. Sebenarnya metil etanol adalah feromon. Apa itu feromon? Interaksi antara serangga dengan serangga, ya. Tetapi kenapa saya katakan dia itu bisa dari tanaman? Makanya disebut metil etanol bisa sebagai paraferomon. Jadi dia berinteraksi. Metil etanol tidak hanya dihasilkan misalnya oleh serangga betina. Jadi betina ini yang menghasilkan menghasilkan ada pada tubuhnya, dan itu diperoleh pada waktu dia makan ya. Kemudian senyawa ini keluar, ditangkap oleh jantan, makanya bersifat feromon. Jantan itu mengira bahwa ini adalah ajakan kawin dari betina, tetapi kita modifikasi atau simulasi bukan dari betina, tapi aromanya yang sama, sehingga dikatakan feromon karena mempengaruhi serangga jantan atau serangga dengan serangga. Tetapi feromon ini ada disebut dengan paraferomon karena bisa kita peroleh dari tanaman. Contohnya, jadi dari tanaman itu kayak cengkeh, kayak melaleuca atau selasi, dari Andropogonardus dan sebagainya. Itu metil etanol. Kalau saya, apa namanya saya istilahkan, ada satu yang saya sudah sebut namanya, itu jadi paten, attractant sticky yellow thread. Jadi ada aroma yang saya campurkan sebagai perekat, saya pasang di perangkap kuning. Pernah lihat orang pakai perangkap kuning juga? Nah, pernah lihat? Nah, ada. Kita semester 4, cara-cara pengendalian belum tahu. Perangkap kuning, warna kuning. Ya, kemudian di sini ada lem. Serangga itu tertarik karena warna kuning, tetapi saya modifikasi dengan menghasilkan perekat dicampur dengan aroma dari tanaman, dia datang ke situ. Ya, asita namanya, attractant sticky yellow thread. Sekarang saya kembangkan itu dari tanaman juga, berbasis tanaman dengan bahan penambah. Kemudian dalam bentuk cairan diteteskan, kemudian itu menarik lalat buah. Kalau metil etanol jantan, tapi kami dapatkan tidak hanya menarik jantan, kita kombinasi sampai menarik jantan dan betina. Yang mana lebih bagus? Ditarik jantan atau ditarik betina? Betina, karena kuncinya ada di betina yang melakukan reproduksi. Jantan juga bagus supaya tidak kawin-kawin. No, kalau kawin-kawin banyak anaknya. Tetapi belum tentu yang sudah kawin, belum tentu dia belum kawin datang di sini, siapa tahu sudah nikah baru dia mati, bikin janda lagi. Kalau janda kan banyak anaknya, dia tak enggak. Gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nanti saya perlihatkan contoh-contoh teknologi pengendalian. Ini keterkaitannya dengan strategi pengendalian. Jadi ya, dengan memanfaatkan tadi faktor-faktor biokimia daripada tanaman. Ya, jadi kita bisa mengendalikan hama dengan menggunakan senyawa kimia tanaman.
kita ekstraksi dia, kita bikin formulasi, kita pasang sebagai tren, maka dia akan dapat. Kita pernah dengar? Jadi tadi pakai itu seminar supaya menambah wawasan tadi. Nah, bisa dipahami yang saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau tidak bisa gabung, minta contoh-contoh pengendalian dengan visualisasi alat yang seperti saya bilang. Masih ingat Kak, saya dikasihkan minggu depan. Apa ini? Ini tadi yang saya bilang bahwa kerusakan tanaman itu tergantung dari cara merusaknya serangga. Cara merusak serangga itu bisa mempengaruhi fisiologi daripada tanaman, gitu ya? Sudah jelasan tadi kan? Atau belum? Ya, makin ke atas. Ya, kayak anu. Belum pakai apa toh? Hah? Belum habis. Cuma lebih setengah mati saya ini yang ngomong. Sudah lihat? Sudah lihat ini kelihatan ya? Tidak kelihatan. Aduh, kasihan dia tidak kelihatan. Mana nih? Kelihatan. Saya juga tidak lihat. Tunggu, kelihatan. Oh, salah. Kelihatan nih? Tak sama lagi ukurannya. Dia pada pengunyah apa? Kemudian pada pengisap, pada penggerek, nematoda akar. Saya tidak bicara hama ini seperti ini. Nematoda termasuk apa? Di penyakit ya? Gitu ya? Lihat pakai. Tidak boleh terbanyak bicara. Kerusakan fisik oleh hama ini. Ada pembagian porsi, penurunan 2,45%. Kalau dia kerusakan metrofil, ada jaringan daun, itu 35%. Gangguan semata lebih banyak adalah 50%, gitu ya. Kerusakan sebentar lagi ada kan itu ya. Maka kita tidak panggil lagi meningkat jantungnya plusnya. Kerusakan fisik pada daun oleh serangga pengunyah langsung mengurangi tadi apa? Permukaan fotosintesis yang aktif, berarti mempengaruhi fisiologis. Kerusakan mesofil itu adalah tadi saya katakan mengurangi gangguan pada jaringan, ya, yang merupakan siklus utama terjadinya fotosintesa. Gangguan stomata itu menghambat masuknya karbon dioksida dan untuk fotosintesa. Bahwa setiap 1% kerusakan daun dapat menyebabkan penurunan 0,5% fotosintesa. Kerusakan fisik tidak hanya mengurangi kapasitas fotosintesa secara langsung, tetapi memicu respon biokimia yang mengalihkan energi dari proses ke mekanisme pertahanan. Ya, jadi serangga dengan tanaman itu saling menyerang. Dalam proses evolusi ini selalu ada adaptasi. Kalau tanaman diserang oleh serangga, maka tanaman berusaha mempertahankan dirinya. Ya, dia termasuk mengeluarkan senyawa kimia untuk mempertahankan dirinya supaya apa? Si serangga itu tidak bisa menyerang. Tetapi di sisi lain, serangga juga melakukan adaptasi terhadap terjadinya perubahan yang ada pada tanaman. Jadi seperti tarik, ya, begitu kan? Apa itu evolusi? Proses. Malahan ada serangga menjadikan dia bisa beradaptasi pada kondisi yang tidak bagus menjadi bagus. Contoh itu pada pestisida. Memberikan perlakuan pestisida, serangganya tidak menurun, justru tambah banyak. Terjadi resistensi dan urgensi, tetapi sebenarnya ada serangga yang dengan ada perlakuan pestisida ini sudah tidak mempan karena racun itu digunakan sebagai trigger apa dia memicu dia untuk berkembang lebih bagus. Ada, saya lupa namanya, tapi itu bisa terjadi seperti itu karena proses adaptasi pada serangga. Sama ibaratkan kita bisa, kenapa kita bisa beradaptasi pada kondisi tekanan yang tinggi
kita berupaya untuk mempertahankan diri kita. Lama-lama akhirnya adaptasi. Saya bisa hidup. Orang Makassar kalau keluar dan makan roti terus-terus, pertama itu adalah terjadi gangguan, ya, gangguannya pada kita, karena kita biasa makan nasi, ya kan? Tapi lama kelamaan ternyata kita beradaptasi dengan kondisi di mana kita berada, sama juga dengan serangga, ya. Coba yang lama nih. Nanti sudah bisa lebaran buat kita tancap-tancap sedikit. Oke, saya tanya dulu. Ini model untuk mendapatkan nilai dari kamu. Ada bentuk apa yang di kamu? Ujian lisan, ujian tulisan, diskusi. Nah, saya itu mau sekali diskusi, tapi diskusi interaktif. Saya tidak mau yang seperti biasa. Saya tidak mau anak-anak diskusi sambil dia mempresentasikan, dia baca di HP-nya. Karena di HP itu ada semua, betul? Dia mau saja apa dia muncul. Kalau nih, bisa menjadi orang yang dia tidak. Tapi saya mau interaktif, artinya interaktif. Kau mempresentasikan dan kau pahami apa yang kau bawakan, kemudian temanmu bertanya, kau bisa menjelaskan. Bagaimana bisa menjelaskan? Ya kan? Belajar itu udah banyak tak? Jadi ambil di apa kayak ChatGPT atau cari di Google jawabannya, ujian pakai ini langsung tulis. Dapat lagi kejadian di jurusan. Ada dosen bilang ini bagus sekali cara menjawabnya ini. Ternyata setelah dia cek, ternyata dia ambil jawaban di tinggal itu canggih begitu. Nah, karena kenapa? Tidak berkembang di wawasan tak justru ini kau pakai untuk membaca. Pada waktu kau presentasi sudah ada tertanam di otak, tidak usah kau baca. Tidak baca lagi, tapi baca. Saya bicara mengenai fisiologi. Coba kau cari apa pengaruh fisiologi dengan adanya serangan hama. Pasti ada. Ada ya? Ada. Karena saya juga mengajar itu mencari literatur referensi dari ini semua. Satu genggaman sudah ada di sini. Apa yang tidak ada? Tetapi kalau untuk tujuan kita materi mata kuliah, kalau mendengar tidak mungkin kau terima atau mendapatkan semua ilmu dari kuliah, ya tidak tuntas, ambillah dengan membaca. Pada waktu diskusi tidak perlu lagi pakai ini, karena kalau sudah baca kau bicara. Temanku juga dibawa. Jadi saya mau yang interaktif, bisa enggak? Nah, bisa atau tidak bisa bekerja sarjana? Sarjana aku bisa ngomong. Hah? Ini sekarang zaman orang berpacu dalam belon. Jadi kalau kau tidak bisa memacu dirimu, kau akan kayak dinosaurus. Dia mati bukan karena tidak kuat, tapi dia tidak mampu untuk bersaing. Tidak mampu menghadapi perubahan. Hah? Ini contoh saja ini ya, perubahan pada fotosintesa. Ya, bisa cari ya. Bisa enggak? Saya kasih dulu nanti sebentar. Apa perubahan yang terjadi pada bla akibat serangan hama? Sudah ada tadi kepala-kepalanya itu yang saya bilang. Ya? Oke. Kemudian ada reaksi keran, tadi dicontoh pada fotosintesa sudah masuk. Kemudian ini sangat fisiologis sekali, ya. Tapi mungkin kau bisa jelaskan kalau misalnya kau membaca, tidak aliran, ada gangguan aliran CO2, penutupan stomata, ya. Ini bisa jadi bahan paper kalau memang bentuk hambatan difusi, perubahan fiksasi karbon. Ini semua adalah fisiologi. Jadi terjadi perubahan pada ini aliran yang utama, ya, sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Maka tanaman itu tidak berkembang dengan bagus, barulah kita katakan dia rusak dan tidak ada hasilnya. Ya, oke.
Kalau tanaman jadi kuning akibat misalnya apis, karena dia menusuk, keriting dan sebagainya, itu adalah dampak yang ditimbulkan dari aktivitas hama. Ya? Oke? Dari fisiologi, sekarang biokimia. Kalau sudah biokimia, sudah mana? Senyawa kimia tanaman berperan di dalam pertahanan. Misalnya, bagaimana senyawa itu? Nah, ini ada bicara alkaloid, terpenoid dan sebagainya. Pernah kita dengar ini? Monoterpenoid, misalnya minyak asiri mengandung apa senyawa terpenoid, misalnya ya. Kemudian misalnya contoh kenapa orang menggunakan tanaman sebagai pestisida nabati? Kira-kira kenapa? Kenapa kita gunakan tanaman? Capek-capek ada sini yang sudah jelas-jelas. Kenapa itu? Pernah dengar pestisida nabati? Pernah. Sudah ambil pestisida? Sudah. Ada yang mengajar nabati ya? Siapa? Siapa yang mengajar? Ada toh? Siapa? Saya dulu mengajar. Ya? Kenapa tanaman? Apa itu pestisida nabati? Ini ada kaitannya dengan ini. Pestisida yang berasal dari tanaman, ya. Kenapa digunakan dari tanaman atau tumbuhan? Bisa saya bilang tanaman dan tumbuhan? Beda nggak tanaman dengan tumbuhan? Nah, kalau tumbuhan contohnya, kalau tanaman contohnya, ada dibedakan ada tidak. Berarti pestisida nabati boleh tanaman yang dibudidayakan, boleh berasal dari tanaman yang tidak dibudidayakan. Boleh dia tanaman herbal yang kita gunakan untuk tujuan pengendalian. Gitu ya? Kenapa? Kenapa digunakan tanaman? Saudara yang pernah coba bikin nabati? Ada praktek tidak ada? Pernah mendengar? Apa orang gunakan tanaman untuk mengendalikan? Contoh tanaman apa? Bawang. Apalagi? Kulit bawang. Boleh juga sebagai perangsang tumbuh. Kalau kepintar meramu-ramu itu yang berbau basic ini, maka itu adalah skill. Apalagi? Coba. Hah? Saya kasih contoh. Kalau bayi baru lahir di kampung, di dadanya dikasih apa itu? Peniti. Apa peniti? Dalamnya itu apa peniti? Bawang merah dengan apa? Kayu-kayu. Kayu apa itu? Yang dari kampung atau makasia? Kayu apa itu taruh di sini? Karyamo. Untuk apa itu? Bawang dengan karyamo ditaruh di dadanya anak-anak bayi. Usir setan. Itu apa coba? Saya mau ini kebelaan mistik. Kita kaitkan, kita diniakan. Mengusir setan. Supaya anak-anak tidak terganggu dengan setan. Ya. Nyamuk juga boleh. Sekarang baru berkembang untuk nyamuk. Ya. Tapi lihat ada yang memang mengusir, jadi ada satu tanaman sifatnya double action, mengusir dan menarik. Ya. Ini kalau bayi dikatakan mengusir setan, supaya setan tidak datang. Jadi kita pikir setan saja lari dengan adanya tanaman, apalagi jumpa hama gitu. Setan saja lari. Jadi saya gunakan tanaman untuk mengendalikan mengusir hama, boleh enggak? Boleh. Setan saja lari. Masa hama tidak lari? Dalam tanda tanya lari itu adalah repelen, mengusir hama. Kalau kamu tahu membantu ilmiah karunia ilmunya, maka kau misalnya kalau kita dalam pengendalian hama dalam sistem PHT ada istilah tumpang sari atau manajemen pertanaman, strategi pengolahan hama. Mentumpang sarikan antara tanaman utama
dengan tanaman-tanaman yang mempunyai aroma yang tajam dan sifatnya untuk mengusir hama. Sudah pernah lihat? Sudah pernah dengar? Saya buat catat supaya saya kasih contoh-contoh. Jadi setiap item kalau saya tahu implikasinya di lapangan, saya akan jelaskan. Jadi kita tidak bicara teori tok. Kalau teori tok tidak ada. Ya? Jadi setan saja lari, berarti hama juga bisa lari. Itu nih tadi ada FAW, blok terang. Ada tanaman terpush, ada serangga yang terpush, ada serangga yang terpull. Apa itu push and pull? Kalau masuk di hotel, push, pull, dorong masuk, dorong keluar. Yang didorong keluar adalah hama, lari ke trap rock. Yang didorong masuk adalah musuh alami. Kenapa? Karena ada tanaman yang punya aroma-aroma yang sinyal bagi dia untuk repel dan threaten, tetapi juga ada faktor fisik mungkin bunganya dan bisa menarik musuh-musuh alami. Gitu ya. Boleh tumpang sari di Bali itu kubis dengan apa? Daun bawang. Harusnya bagus sekali. Karena daun bawang itu mengusir hama yang ada di sini. Tapi kadang-kadang tidak mempan ini. Kenapa? Karena orang juga tetap menyemprot. Tanaman koriander, Anda pernah koriander? Apa koriander yang berupa itu? Itu baunya sangat tajam kayak tanamannya koriander, bahan bumbu. Tetapi kalau tanamannya itu bau kayak seperti bawang sari. Tanamannya ditumbang sarikan, maka dia mengeluarkan aroma, maka itu akan mengusir hama. Untuk pertanian-pertanian yang ramah lingkungan, seperti pertanian yang tidak membolehkan penggunaan sintetik atau mengurangi, maka yang begini-beginian yang kita pasang. Saya menanam pertanian sayuran organik, ya. Jadi ada kebunku di situ sayuran organik. Brandingnya bisa lihat di Instagram, Fresco Organik. Itu adalah organik, persyaratan organik, tidak boleh ada asupan kimia sintetik yang dipakai dalam sistem budidaya. Apa yang saya pakai kalau ada hama? Pertama itu adalah kalau kita pintar mengatur manajemen tanaman, berarti ekosistemnya kita atur. Kalau ekosistem bagus, maka keberadaan daripada hama dan penyakit itu, hama dan musuh alami dia seimbang. Hama naik, maka sebenarnya musuh alami akan naik untuk menekan hama. Di alam ini ya, yang seharusnya begitu. Hama turun, musuh alami juga turun. Itu namanya density independent. Tetapi sekarang hama naik, musuh alami turun. Gitu ya? Nah, jadi pertanian organik memainkan faktor ini, itu adalah persyaratan utama di dalam pengendalian hama. Jadi saya tumpang sarikan antara tanaman yang tidak disukai, ada trap crop. Saya kebetulan menanam selada, tapi ada satu namanya tanaman, kenapa saya lupa. Itu tanaman bagus sekali, booster sebenarnya dia, tetapi sangat disukai oleh hama. Jadi kita tanam, itu hancur. Jadi kita jadikan sebagai tanaman trap, tidak apa-apa. Ya? Dan saya tidak ragu-ragu tanaman yang sudah diserang untuk saya makan jadi seperti selada, salad. Nah, bagaimana teknologinya memain-mainkan ini? Ini teori nih ya. Aplikasinya nanti di lapangan adalah penerapan strategi pengolahan hama atau PHT. PHT itu apa? Pengolahan hama terpadu, mengintegrasikan berbagai cara pengendalian. Mulai di mana? Pengendalian hama atau pengolahan mulai di mana? Ayo, mulai di mana? Nah, ya. Mulai di mana kamu mengelola hama supaya hama tidak merusak tanaman? Mulai pada saat kapan? Mulai dari kita. Hadapi hama? Hah? Pokoknya ada hama buset. Tidak begitu juga. Dia dua nabatin dan seperti itu. Tapi mulai dari sistem budidaya. Sistem budidaya itu kalau saya bicara bagaimana pemanfaatan biokimia tanaman, maka saya mencoba mentumpang sarikan antara tanaman utama dan bukan tanaman utama, di mana ada tanaman yang punya aroma
yang tidak disukai oleh serangga itu dipakai. Saya kombinasikan dengan tanaman, oke lah, refugi tahu? Tahu. Nah, ada tanaman-tanaman berbunga di situ, sehingga itu adalah shelter bagi serangga-serangga berbunga. Jadi, itu integrate namanya. Nggak terlalu tinggi cara menjelaskan. Ini aplikasi di lapangan. Berapa SKSN? 3. Kalau tidak ada praktik, dia sebenarnya harus ada praktek. Itu ya. Ini implikasi tadi ada terakhir implikasinya dalam strategi pengendalian hama. Oke kan? Sudah bisa dipahami. Oke, ini lagi tadi ini biokimia ada enzim, kemudian terhadap metabolisme tanaman, ya. Apalagi? Nah, saya sudah jelaskan ini. Struktur dan morfologi tanaman itu adalah karakteristik fisik dari tanaman yang bisa mempengaruhi hubungan tanaman dengan serangga. Tadi saya sudah kasih contoh ya. Contoh tadi pada kacang-kacangan. Tahu kacang buncis? Ada namanya enggak? Apa namanya? Ada satu hama yang separuh hidupnya ada di lapangan, separuh hidupnya ada di penyimpanan. Namanya Acanthosclerides obtectus. Kalau dia di lapangan, dia berada pada fase pembentukan bunga. Pada waktu pembentukan bunga dia sudah tahu, nanti ada dibutuhkan makanan, datang dia. Pembentukan polong sudah mulai dia meletakkan telur. Ya. Kemudian setelah pembentukan polong, kalau petani salah dalam manajemen budidaya memanen, maka dia berkembang sampai ke dalam penyimpanan. Disimpan, maka hancurlah kacang-kacangan yang kita simpan. Ambil mata kuliah masa panen. Masa panen adalah hama yang menyerang tidak hanya di penyimpanan, tapi bisa mulai di tanaman pada fase generatif daripada tanaman. Separuh hidupnya di situ. Pada waktu dia sudah masuk di penyimpanan sudah ada fase larva. 2 minggu setelah penyimpanan maka keluarlah F1. Ya, itu contoh. Sudah ini ada tunggu atau habis waktunya. Ya, cepatnya langsung keluar. Jadi model ujiannya di mana? Tulisan. Nah, belum puasa. Mau diskusi enggak? Tidak mau. Kalau saya mau. Yang menentukan siapa? Bisa berkelompok tentang tidak ada membaca. Saya mau interaktif. Karena dia sistem interaktif. Saling kota itu bagus. Tetapi yang di bawah harus siap dengan materi itu dia bisa tahu, yang di atas juga harus siap. Nah, itu baru dibilang kita ini lagi. Tidak izin itu sudah diduga. Ini sudah lama. Yang lalu buku tidak masuk ya. Mau dimasuk lagi seperti